Shalom saudara, kita ketemu lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini saya mau berbicara dengan tema Petrus dan Paulus. Kenapa saudara? Karena seringkali banyak pertanyaan, bahkan seringkali menjadi polemik. Kenapa? Karena ada pendeta atau pelayan Tuhan yang keluaran. Artinya keluaran dari sekolah Alkitab. Dan ada juga hamba Tuhan atau pendeta yang kejadian. Dia asal muasalnya orang biasa, nggak pernah sekolah Alkitab. Mungkin juga dia pengusaha. Tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Dan ini menjadi polemik dan menjadi banyak pertanyaan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kedua-duanya sama. Mereka sama-sama dipakai dan menjadi alat Tuhan untuk kerajaan Allah. Jadi saudara, mulai hari ini saudara jangan mencari asal muasalnya orang. Kenapa? Yang paling penting saudara lihat bagaimana hidup mereka hari-hari ini. Jadi saudara, Matius 19 ayat 27 berkata, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah saudara, dalam kenyataan memang ada dua macam pelayan Tuhan. Ada yang berasal dari keluaran sekolah Alkitab, atau juga yang berasal dari sekuler. Tiba-tiba menerima panggilan menjadi hamba Tuhan. Tipe yang pertama yaitu Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan yang menyerahkan hidup sepenuh waktu bagi Tuhan. Dan tentunya saudara, tipe ini hidup dari hasil persembahan jemaat. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati hidupnya. Lukas 9 ayat 3-4 berkata, katanya kepada mereka, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah saudara, ini tipe-tipenya Rasul Petrus saudara. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan Tuhan berkata, jangan bawa apa-apa. Jadi saudara, hamba-hamba Tuhan seperti ini, mereka sesungguhnya hidupnya sungguh-sungguh menyerahkan hanya kepada Tuhan. Mereka sepenuhnya bergantung pada kemurahan Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, baik soal makan, minum, dan pakai, 100% mereka mengandalkan imannya kepada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 15 berkata, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Tipe kedua, saudara, tipenya Rasul Paulus. Seorang pelayan Tuhan atau pendeta tipe ini tidak hidup dari uang persembahan jemaat, tetapi dari hasil usaha pekerjaannya. Rasul Paulus tercatat sebagai pembuat tenda. Nah saudara, pembuat tenda pada zaman itu adalah sama seperti seorang developer, pengusaha properti yang membangun perumahan. Jadi saudara, kenapa? Karena memang pada masa itu mereka hidup di tenda-tenda. Itu saudara. 1 Korintus 9 ayat 13 berkata, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan menetapkan
bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan secara rinci dan jelas bahwa seorang pendeta atau pelayan Tuhan full-timer berhak untuk memperoleh nafkah dari tempat kudus, yaitu gereja di mana dia melayani. 1 Korintus 9 ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, saudara, apakah upahnya bagi kelompok Paulus? Adalah kepuasan, karena mereka turut menerima kepercayaan melayani dari Tuhan. Mereka melihat jiwa-jiwa yang bertobat, menikmati kemajuan dan merasa bangga berada dalam komunitas atau gereja yang maju dan berkembang. Ini yang menjadi kepuasan daripada Rasul Paulus. Ini yang menjadi upah dari kelompok Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 31 berkata, saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi, saudara, berhati-hatilah memberi penilaian dan gelar sindiran kepada pendeta dengan gelar pendeta captun lah. Aduh, saudara, tahu pendeta captun dikatakan pendeta perpuluhan? Ketahui, saudara, kelompok Rasul Petrus dalam perjanjian lama termasuk suku Lewi, bagian mereka memang perpuluhan. Dari 12 suku Israel, yang 11 suku memberikan perpuluhannya kepada Lewi. Bila kita kalkulasi, maka saudara, suku Lewi menerima 110%, sedangkan suku lainnya hanya 90%. Inilah bukti keadilan Tuhan, karena suku Lewi, kelompok Petrus adalah orang-orang yang fokus untuk melayani Tuhan. Mereka memberikan hidupnya 100% bagi Tuhan, maka mereka memperoleh bagian yang lebih banyak dari 11 suku lainnya. Jadi saudara, jangan iri dan jangan marah bila banyak pendeta atau hamba Tuhan full-timer. Kelompok-kelompok Petrus kehidupannya lebih baik, sedangkan kelompok Paulus hidup dari penghasilannya di sekuler, yaitu membuat tenda. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Bagi kelompok Paulus, usaha pekerjaannya di sekuler pasti diberkati, sehingga kehidupan mereka pun tidak kalah baiknya dengan kelompok Petrus. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun tipe saudara, apapun tipenya saya, mari kita melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan segenap hati. Tuhan, hamba berdoa mulai hari ini, tidak ada lagi friksi, tidak ada lagi perbedaan antara kelompok Petrus, antara kelompok Paulus, antara para hamba-hamba Tuhan yang full-timer, antara hamba-hamba Tuhan yang backgroundnya berasal dari sekuler. Semuanya engkau pakai secara luar biasa dan dahsyat. Kedua-duanya engkau berkati sehingga hidup mereka berhasil baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.